Mania, ingin tahu nggak sih apa efeknya setelah melakukan defisit kalori selama 6 tahun? Ini terjadi pada para peserta kompetisi diet yang disebut dengan The Biggest Loser. Apa sih efeknya setelah 6 tahun defisit kalori dan gimana gerangan para peserta ini? Apakah berhasil mencapai tubuh idaman mereka? Yuk mari kita cari tahu di dalam konten ini. Saya Jopo Ampu, biasa dipanggil nama JP Jo atau JP. Kita akan membahas tentang defisit kalori. Apa yang terjadi dengan para peserta? Yuk kita lihat. The Biggest Loser adalah acara kompetisi diet yang dibuat pada tahun 2004, dan ini menjadi fenomena karena satu-satunya pertama kali sebuah kompetisi TV show seputar diet, ya. Kita lihat bahwa data peserta seluruh 18 musim itu adalah usia antara 18 sampai 66 tahun, berat badan sekitar di atas 110, bahkan sampai mencapai 238 kilo, dan IMT, indeks massa tubuhnya sudah pasti di atas 38 sampai 50. Ini udah obesitas level 1, level 2, dan level 3. Dan lemaknya di atas 43 sampai 55%. Lihat, peserta obesitas dipilih dan diberikan asupan defisit kalori dan aktivitas fisik, ya. Latihan fisik mengikuti aturan 4-3-2-1 yang sesuai dengan panduan dari USDA, ya, panduan diet. Jadi aturan 4-3-2-1 ini adalah 4 saji sayur, 3 saji karbohidrat, 3 saji protein, 2 saji karbohidrat, 1 saji lemak, ya. Dan nutrisi mereka terbagi persentasenya, yaitu di bootcamp 1300 kalori, di mana proteinnya 30%, karbohidrat 45%, dan lemak 25%. Sedangkan pada saat setelah tereliminasi, mereka pulang ke rumah tetap harus melakukan diet 1900 kalori dengan persentase yang kurang lebih sama. Oke. Peserta wajib mengikuti aktivitas fisik selama 3 jam per hari dan 6 hari per minggu, di mana 90 menit pertamanya itu dilakukan di bawah pengawasan pelatih untuk melakukan HIIT dan aerobik. Setelah itu, lakukan latihan secara mandiri sampai dengan batas maksimum 3 jam. Rata-rata peserta turun 58 kg dalam waktu 30 minggu, satu musim 30 minggu. Jadi penurunan terbanyak dipegang oleh Dani Cahill, yang memecahkan rekor pada musim ke-8 dan TV show ini, di mana dia menurunkan 55%, hampir 56% dari berat totalnya dia. Berat awalnya 195 kilo, jadi dia menurunkan hampir 110 kg dalam waktu 30 minggu ini. Kita lihat, ini usianya 39 tahun dan tingginya sekitar 178 cm, ya. Akibat defisit kalori, ternyata metabolisme dasar para peserta atau RMR terkena dampaknya. Dampaknya cukup serius. RMR tetap turun, jadi metabolisme dasarnya turun sekitar 700 kalori meskipun sudah 6 tahun setelah keterlibatannya dalam kontes tersebut. Jadi ini terlihat bahwa ini awal para pesertanya ini rata-rata yang mengikuti sekitar umur 35 tahun, berat di hampir 150 kg, IMT-nya di sekitar 49-50, kadar lemak di sekitar 49-50%, artinya itu setengah dari berat badannya itu lemak, ya. Dan berat lemaknya 73 kg, bobot murni sekitar 75 kg. Nah, di sini awalnya diukur metabolisme dasarnya 2600 kalori. Dan ada adaptasi 29 kalori, dan ini metabolisme setelah ada aktivitas itu sekitar 3800 kalori, dan aktivitasnya itu sekitar 5,6 kalori per kilogram per hari. Nah, pada saat setelah 30 minggu terlihat bahwa metabolisme dasarnya itu turun, jadi di bawah 2000 kalori, ya. Terjadi adaptasi 275 kalori dengan 175 kalori, dan TDE cuman ini termasuk aktivitas, jadi 3000 kalori. Dan berarti aktivitas membakar 10 kalori per kilogram per hari.
Nah, setelah 6 tahun kok semakin turun, ya. Metabolisme dasarnya semakin turun, tetap rendah. Dan aktivitas setelah dengan aktivitas di 3.400 kalori. Jadi dia tetap mempertahankan pembakaran kalori dari aktivitas 10 kalori per kilogram per hari. Kenapa metabolisme dasarnya tetap rendah, ya? Dan beratnya padahal ternyata naik, ya. Ternyata naik dari 90 kg menjadi 130 kg, ya. Kita lihat berikutnya, tes hormon pun juga ikut turun, termasuk dalam hal ini leptin dan T3. T3 itu hormon tiroid yang di dalam tiroid. T3 itu hormon tiroid yang aktif. T4 adalah hormon tiroid yang harus dikonversi lagi di dalam tubuh menjadi T3. Jadi leptin turun paling drastis dan tidak balik normal meski sudah 6 tahun, dan ini 6 tahun defisit kalori. Ya, bandingin saja. Jadi gula darah mereka awalnya cukup tinggi, kemudian setelah 30 minggu dia rendah turun, kembali naik lebih tinggi lagi. Insulin juga sama, naik lebih tinggi lagi, dan HOMA-IR sama juga tinggi. Triglyceride ada sedikit turun, HDL rendah terus menjadi tinggi, masih oke. Adiponektin tadinya rendah menjadi tinggi. Adiponektin adalah hormon yang meregulasi pembakaran kalori, terutama pembakaran gula dan pembakaran lemak, ya. Dan T3 ini lihat sempat turun setelah 30 minggu dan kemudian naik. Dan leptin lihat dari 41 menjadi 2,6, baiknya 30 minggu. Lalu di 6 tahun kemudian masih tetap di sekitar 27, tidak bisa mencapai kembali kepada normalnya, ya. Udah susah payah diet, hormon jadi berantakan begini, ya. Kita lihat. Jadi setelah 6 tahun, gula darah, kadar insulin, dan resistensi insulin semuanya naik. Nah, HOMA-IR itu adalah tes mengukur kadar resistensi insulin, ya. 80% dari berat badannya yang hilang kembali dengan cepat. Berat badan turun disertai leptin turun, inilah yang disebut dengan adaptasi metabolik, di mana kalori keluar, metabolismenya akan ikut turun mendekati kalori yang masuk, yang sudah Anda kurangi, sudah kita kurangin. Jadi misalkan tadinya 2000 kalori, kemudian dia makan 1500 kalori, maka kalori yang keluar ini, yang tadinya 2000 kalori, akan turun mendekati 1500 kalori. Inilah yang disebut dengan adaptasi metabolik. Dan inilah yang terjadi bagi semua peserta maupun pelaku diet yang menjalankan defisit kalori, ya. Jadi adaptasi metabolik sudah tahu ya, paham ya. Jadi percuma diet dong. Nah, bakal balik naik lagi kan. Nah, kenapa bisa semua peserta udah dapat hasil cepat, ya, hasil turun meskipun dia tereliminasi, karena ini berdasarkan kompetisi di mana yang siapa yang penurun terbanyak mendapatkan hadiah utama sebesar 7 miliar rupiah, ya. Jadi bisa dilihat bahwa ini Dani Cahill yang tadi memecahkan rekor 195 kg berhasil turun ke 86,8, kemudian saat ini dia di berat 134 kg. Kenapa dia tidak bisa mempertahankan berat yang pada saat dia kurus, ya? Metabolik defisit kalori ternyata perlu dibenahi untuk gimana kita bisa memaksimalkan keterlibatan hormon di dalam tubuh kita supaya hasilnya permanen. Nah, sudahkah Anda mengaktifasikan hormon Anda dalam menjalankan diet? Yuk, monggo berikan komentar di bawah. Apakah hanya seputar saya cuman yang penting cutting kalori, kalori dikurangin, latihannya ditambah, ya, ataukah ada trik-trik khusus yang Anda lakukan supaya hormon Anda bisa lebih optimal, lebih maksimal, terutama hormon leptin, terutama hormon testosteron, ya, yang turun juga, terutama hormon T3, terus kemudian bagaimana gula darah Anda atau insulin Anda maupun resistensi insulin apakah tetap berkurang atau naik juga. Monggo diberikan komentar di bawah. Tunjukkan Anda bahwa investasi yang terbaik adalah investasi terhadap diri kita sendiri, karena kita yang menikmatinya bukan orang lain. Nah, kita tidak mungkin membayar orang untuk melakukan push up, pull up, squat, tapi kita yang mendapatkan ototnya itu tidak akan mungkin bisa terjadi
kecuali kita yang melakukan kepada diri kita sendiri. Memang kesehatan bukanlah segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak berarti. Selain itu, kekuatan dan kesehatan mental kita ternyata dipengaruhi oleh kekuatan fisik tubuh. Jadi kita harus melatih fisik kita supaya kita bisa mengatasi semua tantangan dalam hidup kita. Saya Jo Palfu bersama Bidara Genet, kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh. Di Bidara Genet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.